7 larangan saat silaturahim. Silaturahim adalah bagian penting dalam kehidupan sosial, baik dalam lingkup keluarga, sahabat, maupun tetangga. Selain untuk mempererat hubungan, silaturahim juga diyakini membawa keberkahan dan memperpanjang umur dalam banyak ajaran agama. Namun, agar kunjungan tetap menyenangkan dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi tuan rumah, ada beberapa etika yang harus diperhatikan. Berikut adalah 7 larangan saat silaturahim yang sebaiknya dihindari. Yang pertama, datang tanpa pemberitahuan. Dalam budaya tertentu, spontanitas dalam berkunjung memang biasa dianggap wajar. Namun, datang tanpa pemberitahuan, terutama ke rumah seorang yang jarang dikunjungi, bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi tuan rumah. Mengapa ini dilarang? Tuan rumah mungkin sedang sibuk, istirahat, atau tidak dalam kondisi siap menerima tamu. Bisa saja mereka sedang memiliki tamu lain atau urusan keluarga yang tidak bisa diganggu. Jika rumah sedang berantakan atau mereka belum siap menyajikan sesuatu, mereka bisa merasa kurang nyaman. Solusinya, sebaiknya hubungi tuan rumah terlebih dahulu melalui telepon atau pesan singkat sebelum datang. Jika kunjungan memang mendadak, pastikan untuk datang dengan sikap yang sopan dan tidak memaksa mereka menerima kehadiran Anda. Yang kedua, berlama-lama hingga mengganggu. Kunjungan yang terlalu lama bisa membuat tuan rumah merasa terbebani apabila jika mereka memiliki urusan yang harus dikerjakan. Mengapa ini dilarang? Karena bisa mengganggu waktu istirahat atau pekerjaan mereka. Jika tuan rumah memiliki anak kecil atau lansia, mereka mungkin perlu waktu untuk mengurus keluarga dan bisa membuat suasana menjadi canggung jika sudah kehabisan topik pembicaraan. Solusinya, perhatikan tanda-tanda bahwa tuan rumah mulai lelah atau memiliki keperluan lain. Jika kunjungan sudah cukup lama, sebaiknya berpamitan dengan sopan dan tidak menunggu sampai tuan rumah memberi kode halus. Yang ketiga, mengomentari hal yang sensitif. Salah satu kesalahan yang sering terjadi saat silaturahim adalah mengomentari hal-hal yang terlalu pribadi atau sensitif. Topik yang sebaiknya dihindari yaitu keadaan ekonomi. Wah, rumahnya kok sederhana sekali ya? Atau status pernikahan, kapan nikah? Atau sudah lama menikah, kok belum punya anak? Atau penampilan fisik, kok sekarang gemukan ya? Atau wah, kelihatan lebih tua nih. Ataupun pekerjaan, masih kerja di tempat itu, kok belum naik jabatan? Apa hal ini dilarang? Komentar seperti ini bisa menyinggung perasaan tuan rumah atau orang lain yang hadir. Tidak semua orang nyaman tentang pembahasan kehidupan pribadinya, terutama dalam pertemuan sosial, dan bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman dan membuat orang lain enggan menerima kunjungan berikutnya. Solusinya, jika ingin berbicara, pilihlah topik yang ringan seperti hobi, perjalanan, atau berita yang tidak kontroversial. Jika ingin bertanya tentang sesuatu yang pribadi, pastikan untuk melakukan dengan cara yang sopan dan tidak memaksa mereka untuk menjawab. Yang keempat, membawa berita atau gosip negatif. Banyak orang yang tidak sadar bahwa menyebarkan gosip atau berita negatif saat silaturahim bisa berdampak buruk pada hubungan sosial. Mengapa ini dilarang? Karena bisa merusak reputasi orang lain yang menjadi bahan pembicaraan dan membuat suasana silaturahim menjadi kurang sehat, penuh dengan energi negatif. Juga bisa menyebabkan kesalahpahaman atau bahkan konflik jika informasi yang disampaikan tidak benar. Maka hindarilah pembicaraan keburukan orang lain. Jika tidak ada bukti yang jelas, lebih baik membahas hal-hal yang bermanfaat atau positif, seperti pengalaman hidup,
yang inspiratif atau rencana masa depan. Yang kelima, tidak menjaga kesopanan dan adab. Saat berkunjung ke rumah orang lain, penting untuk tetap menjaga sikap dan perilaku agar tidak menyinggung tuan rumah. Contoh perilaku yang tidak sopan yaitu duduk dengan cara yang tidak sopan, seperti mengangkat kaki ke kursi atau meja, menggunakan ponsel secara berlebihan, dan tidak memperhatikan lawan bicara, ataupun mengotori rumah dengan sengaja, misalnya makan dengan berantakan atau meninggalkan sampah sembarangan. Mengapa ini dilarang? Karena bisa membuat tuan rumah merasa tidak dihormati dan menunjukkan bahwa kita kurang menghargai silaturahim, juga lebih mementingkan hal-hal lain. Jika ini terjadi, sebaiknya bersikaplah sopan dan hormati aturan yang berlaku di rumah tersebut. Jika harus menggunakan ponsel, mintalah izin atau lakukan dengan cara yang tidak mengganggu pembicaraan. Yang keenam, datang saat tuan rumah sibuk atau waktu istirahat. Tidak semua waktu cocok untuk melakukan silaturahim. Ada waktu-waktu tertentu yang sebaiknya dihindari agar tidak mengganggu tuan rumah. Waktu yang sebaiknya dihindari yaitu pagi terlalu awal. Tuan rumah mungkin masih bersiap-siap untuk aktivitas harian, dan jam makan siang tanpa undangan bisa membuat mereka tidak enak jika tidak menyiapkan makanan tambahan. Ataupun sore menjelang maghrib, biasanya waktu itu untuk beribadah atau menyiapkan makan malam, ataupun larut malam bisa mengganggu waktu istirahat mereka, terutama bagi keluarga dengan anak kecil atau lansia. Dan pastikan untuk datang di waktu yang wajar, seperti setelah waktu makan siang atau sore hari sebelum maghrib. Jika ragu, tanyakan terlebih dahulu kapan waktu yang paling nyaman bagi tuan rumah untuk menerima kunjungan. Dan yang terakhir, tidak mengucapkan salam atau berpamitan dengan baik. Adab dalam masuk rumah juga penting diperhatikan agar tidak dianggap kurang sopan. Hal ini dilarang karena masuk rumah tanpa salam bisa membuat tuan rumah terkejut atau merasa tidak dihormati. Ataupun pergi tanpa berpamitan bisa dianggap sebagai sikap tidak menghargai tuan rumah. Dan solusinya, saat datang, ucapkanlah salam dengan suara yang jelas dan ramah. Dan waktu saat hendak pulang atau berpamitanlah dengan baik, dan sampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kesimpulannya, silaturahim bukan hanya sekedar berkunjung, tetapi juga menjaga hubungan dan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak. Dengan menghindari 7 larangan di atas, kita bisa memastikan bahwa silaturahim berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Apakah kamu pernah mengalami situasi yang kurang menyenangkan saat silaturahim? Coba bagikan pengalaman Anda di komentar. Terima kasih.